Mendengar perkataan ini, Carlos menjadi tertegun, lalu segera bertanya, "Apa yang terjadi?" "Tidak ada apa-apa." Tracy mengelus-elus kepala Carlos. "Carlos, kamu gantilah pakaian, lalu pergi mencari rok sisi elang. Kita bawa dia ke sana juga." "Mengerti." Carlos segera mengangguk memikirkan bahwa Mami dan rok sisi elang akan segera pulang bersamanya. Dia pun merasa sangat bersemangat. Dirinya sudah pergi sangat lama, entah bagaimana kondisi di rumah sekarang. Di rumah keluarga Wellens, Johnson pergi ke ruang kerja untuk menemui Daniel, hendak secara resmi mengusulkan pernikahan antara Daniel dan Victoria. "Daniel, Victoria tinggal di rumah kalian, juga menjaga kakek dan anak-anakmu. Dengan statusnya sekarang, sungguh tidak sesuai. Kapan kalian akan pergi mendaftarkan pernikahan kalian?" Daniel sedang menunduk membaca dokumen. Saat mendengar perkataan ini, dia tidak menentang tetapi juga tidak menyetujuinya. Victoria yang ada di samping memperhatikan raut wajahnya juga bertukar pandangan dengan ayahnya. Johnson lanjut berbicara, "Pada acara pernikahan 2 tahun yang lalu, meskipun bukan Victoria, tapi sudah diumumkan menggunakan namanya. Jadi sekarang mungkin tidak terlalu sesuai untuk mengadakan acara pernikahan. Kita cukup mendaftarkannya saja. Kelak setelah kesehatanmu membaik, serta anak-anak dan kakekmu sudah sehat, baru adakan acara pernikahan. Ini juga termasuk sebuah hadiah untuk Victoria. Bagaimana menurutmu?" "Iya," akhirnya Daniel merespon. "Paman berpikir dengan sangat menyeluruh." "Hehehe, memang tidak mudah menjadi orang tua." Johnson menghela nafas. Orang tua, mana yang tidak mengharapkan hal yang terbaik bagi putrinya? Paman sudah seusia ini, sekarang kesehatan juga tidak terlalu baik. Paman berpikir selama sisa-sisa waktu ini ingin melihat Victoria memiliki keluarga yang baik. Dia sudah mengerahkan segenap hati dan pikiran untukmu, juga melakukan begitu banyak hal untukmu. Tentu saja dia melakukannya dengan sukarela. Sebagai seorang ayah, Paman juga tidak bisa berbicara apa-apa, hanya berharap kamu bisa memberinya sebuah status." "Ayah, jangan seperti ini." Victoria melakukan isyarat tangan dengan panik. "Segala hal yang kulakukan demi Daniel itu atas kemauanku sendiri. Ayah meminta seperti ini, seperti sedang memaksanya." "Kamu ini, kenapa malah bilang ayah memaksanya? Papi hanya sedang berunding dengan Daniel." Johnson menjadi panik. "Kamu tahu bagaimana perkataan orang luar terhadapmu. Mereka bilang keluarga Wellens tidak mengakuimu, tapi kamu malah berinisiatif datang ke rumah mereka, memasak dan mengurus rumah, bahkan masih tidak dihargai. Masalah aku jatuh sakit dan menjalani pengobatan adalah kabar tertutup. Bagaimana orang luar bisa tahu?" Akhirnya Daniel berkata dengan datar, "Siapa orang luar yang Paman Johnson maksud?" Perkataan ini langsung membuat Johnson terdiam 1000 bahasa. "Benar." Victoria membuat isyarat tangan dengan kesal. "Aku baik-baik saja di rumah keluarga Wellens. Semua orang sangat menghormatiku, tidak seburuk yang ayah katakan. Meskipun ada orang yang mengatakan sesuatu, ayah juga tidak perlu memedulikan mereka." "Victoria, bagaimana mungkin ayah melakukan hal yang merugikan keluarga sendiri? Ayah melakukannya demi kebaikanmu." Johnson terlihat kesal sekaligus tak berdaya. "Sudahlah." Daniel tidak ingin banyak bicara lagi. Paman juga mengatakan bahwa banyak anggota keluarga yang jatuh sakit.
Sekarang aku sungguh tidak ingin memikirkan masalah yang lain. Setelah semuanya sehat kembali, baru dibicarakan lagi. Orang zaman dulu bilang saat sukacita datang, musibah pun pergi. Johnson berkata sambil tertawa, mungkin saja setelah kamu dan Victoria mendaftarkan pernikahan, penyakit kalian pun sembuh. Daniel mengerutkan kening saat hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara elang dari luar. Suara apa itu? Johnson dan Victoria sangat terkejut. Raut wajah ayah dan putri ini langsung berubah. Daniel segera berdiri dan berjalan ke samping jendela. Ia pun membuka tirai dan melihat bahwa rombongan mobil Cipaton milik keluarga Moore sudah memasuki kediaman keluarga Wellens. Raut wajah Daniel yang muram untuk waktu yang lama akhirnya bersinar seperti sebelumnya. Mata yang awalnya terlihat letih dan tak bernyawa juga menjadi berwarna. Dia pun mendesah dengan antusias. Akhirnya datang juga. Setelah bersabar dan menunggu begitu lama, akhirnya wanita itu kembali. Dia tahu bahwa Tracy tidak mungkin duduk diam dan tidak peduli, meskipun tidak memedulikan hidup dan matinya, tetapi wanita itu pasti mengkhawatirkan anak-anak. Tuan Daniel. Dari luar Andi buru-buru masuk untuk melapor. Orang keluarga Moore datang. Daniel menoleh kembali ke ekspresi dingin dan tenangnya. Untuk apa mereka datang? Saya juga tidak tahu, tapi saya melihat bahwa Tuan Muda Carlos sepertinya ada di dalam mobil. Andi berkata dengan takut-takut. Juga ada elang itu. Elang? Johnson merasa takut hingga wajahnya pucat sambil menatap Victoria dengan tatapan rumit. Victoria buru-buru berjalan mendekat menggenggam lengan baju Daniel sambil berkata dengan memelas, Daniel, aku takut. Jangan takut, Daniel berkata dengan datar. Seharusnya dia datang untuk mengantar Carlos. Sebentar juga akan pulang. Selesai berbicara, dia menepis tangan Victoria secara perlahan, lalu berjalan keluar. Jika bukan karena harus berpura-pura dari awal, dia pasti sudah berlari keluar. Namun sekarang dia harus menahan emosinya dan bersabar, tidak boleh membuat Tracy menganggap bahwa sejak awal dia sudah membuat perangkap agar wanita itu datang ke sini. Gerbang besi besar di luar taman tertutup rapat tanpa ada perintah dari Daniel. Pengawal tidak berani membuka pintu. Sebagian pengawal di sini mengenal Tracy, juga ada beberapa pengawal yang awalnya merupakan pengawal tuan besar, sehingga mereka tidak mengenali Tracy, tetapi pernah melihat kemampuan tempur keluarga Moore. Hanya dengan melihat mobil Cipaton Silver berlogo L itu, mereka sudah merasa ketakutan. Buka pintu. Rian tahu bahwa Tracy datang membawa Carlos, mengingat bahwa seharusnya ini adalah hasil dari dirinya yang menyuruh Hartono menyampaikan pesan. Rian pun memerintahkan untuk membuka pintu. Baik, gerbang besi berwarna hijau gelap itu terbuka perlahan-lahan. Pengawal keluarga Wellens membentuk dua barisan dengan rapi, bersiaga sambil membawa senjata. Situasi ini terlihat seolah-olah keluarga Moore datang untuk berperang. 3 mobil Cipaton berlahan-lahan masuk dengan aura yang mendominasi bagaikan binatang buas. Roxy si elang berdiri di depan mobil menatap sekelompok pengawal yang ada di depan dengan tatapan dingin, seolah-olah mengatakan, semua yang di depan adalah orang payah. Di lantai atas, ayah dan putri keluarga Hilton melihat pemandangan itu dari jendela. Mereka sangat ketakutan hingga pucat. Victoria, lebih baik kita mundur dulu, Johnson berkata dengan suara kecil. Kabarnya, setelah kembali dari kematian, Tracy yang sekarang bagaikan dewi kematian. Sebelumnya,
dia menindas saudarimu hingga berakhir sangat menyedihkan. Selain itu, Tuan L yang berada di belakangnya sangat berkuasa. Kita tidak sanggup menyinggungnya. Meski tidak sanggup, kita juga sudah menyinggungnya. Victoria menatap ke lantai bawah sambil membuat isyarat tangan kepada ayahnya. Jika sudah melepas anak panah, tidak bisa kembali lagi. Aku sudah melakukan begitu banyak hal. Sukses sudah ada di depan mata, tidak mungkin mundur. Menghindar dulu juga bagus, bukan tidak akan kembali lagi. Johnson menjadi panik. Sekarang ingatannya belum pulih. Jika dia tahu bahwa waktu itu kamu yang berpura-pura menjadi dirinya dan masuk ke keluarga Wellers, dia pasti akan mencekikmu sampai mati. Dan jika dia tahu bahwa kamu yang menaruh... Victoria memberikan tatapan tajam membuat Johnson buru-buru menarik perkataannya. Dia mendongak dan melihat ke sekeliling, lalu berkata dengan suara kecil, "Ini adalah ruang kerja Daniel. Seharusnya tidak akan ada kamera, kan?" "Sudahlah." Victoria memelototi ayahnya dengan kesal sambil berbicara dengan isyarat tangan. "Ayah, di sini hanya akan menunda urusanku. Ayah pulanglah dulu." "Jalan diblokir, bagaimana ayah bisa pulang?" Johnson berkata dengan tidak senang. Bagaimanapun juga, sekarang harus menunggu orang keluarga Moore pergi. Selain itu, ayah juga tidak tenang meninggalkanmu seorang diri di sini. "Kalau begitu, tutup mulut, jangan banyak bicara." Victoria membuat isyarat dengan tangan dengan kesal. "Ayah tahu." Johnson menjawab dengan lemah. Victoria memelototinya sekilas, lalu berbalik dan keluar. Di lantai bawah, melihat mobil Jeep Banton yang perlahan-lahan masuk ke pekarangan rumah, Daniel pun berseru, "Siapa yang menyuruh kalian membuka pintu?" "Tuan Daniel, Kak Rian yang menyuruh." Andi menjawab dengan lemah. "Rian, kamu sungguh bernyali besar." Daniel memelototi Rian dengan tajam. "Tuan Daniel, saya..." "Menyingkirlah." Daniel berseru marah lalu melangkah keluar. Rian menyingkir ke samping sambil mengerutkan kening. Kejadian ini dilihat oleh Victoria. Tatapannya pun menjadi tenang kembali. Dalam hati dia berpikir, sepertinya sejak awal Daniel sudah sangat kesal terhadap Tracy, sama sekali tidak ingin membiarkan wanita itu kembali. Hanya saja wanita itu yang datang sendiri ke sini tidak tahu malu. Dengan berpikir seperti itu, Victoria kembali memiliki kepercayaan diri. Selagi para pengawal dan pelayan keluar untuk melihat apa yang terjadi, Victoria segera memberikan isyarat mata pada Liva. Liva buru-buru membawa mangkok obat naik ke atas, berjalan ke sudut ruangan yang tidak ada orang, lalu memasukkan sesuatu ke dalam mangkok itu. Setelah itu dia membawa obat itu ke kamar Carla. "Apa Mami sudah kembali? Mami!" Mendengar suara elang di luar, Carla bangun dari ranjang dengan bersemangat. Saat hendak turun, dia malah ditahan oleh dua perawat. "Nona, kamu tidak boleh turun. Kamu masih sakit." "Lepaskan aku mau pergi mencari Mami." Carla mendorong mereka dengan panik, tapi sama sekali tidak berhasil. "Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan!" Liva berseru marah. Kedua perawat itu segera melepaskan Carla. Liva menghampirinya sambil membawa mangkok yang berisi obat herbal, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona harus patuh. Setelah minum obat ini, kakak akan membawamu turun untuk mencari Mami." "Benarkah?" Carla bertanya dengan polos. "Tentu saja benar," Liva berkata dengan tersenyum. "Setelah minum obat ini, kesehatanmu akan cepat pulih. Dengan begitu, Mami akan sangat gembira saat bertemu denganmu."
Baiklah, aku akan minum. Carla mengangguk dengan patuh. Anak baik, kakak bantu kamu minum. Liva segera memberi Carla minum obat itu. Carla. Tiba-tiba Roxy kecil terbang masuk ke dalam lalu mengepak-ngepakkan sayapnya untuk mencegah Carla minum obat itu. Burung sialan, minggir! Liva mengibaskan tangan untuk mengusirnya. Roxy kecil disingkirkan oleh Liva, lalu dua perawat yang lain mencoba menangkapnya. Carla buru-buru mendorong mangkok itu menjauh lalu berteriak kencang. Jangan menyakiti Roxyku! Carla harus patuh, jangan pedulikan mereka, minum obat dulu. Liva lanjut memberi Carla minum obat. Tidak mau minum. Carla mulai batuk-batuk, dia pun mendorong mangkok obat itu dan menolak untuk minum. Anak kecil harus patuh. Liva menahan Carla secara paksa, memaksanya minum obat. Apa yang kalian lakukan? Saat ini Carlos berlari masuk dan kebetulan melihat hal ini. Lepaskan Carla! Tuan muda, kedua perawat itu berniat menghentikan Carlos, namun mereka bukanlah lawan Carlos. Carlos menyelinap masuk dengan cerdik lalu menendang mangkok obat itu. Kamu... Liva benar-benar emosi sehingga mengangkat tangannya dan hendak memukul Carlos. Carlos menendangnya hingga jatuh ke lantai lalu berseru marah. Orang jahat, kamu berani memukulku? Apa biasanya kamu menindas Carla seperti ini? Kak Carlos. Saat melihat Carlos, Carla pun memeluknya sambil menangis. Carla, jangan takut, aku akan membawamu pergi mencari mami. Carlos memapah Carla berdiri berniat membawanya keluar, namun kedua kaki Carla sangat lemas, sama sekali tidak bisa berdiri dengan stabil. Jadi Carlos pun keluar dengan menggendongnya. Tuan muda, jangan berbuat onar. Jika Tuan Putri jatuh dari tangga, itu akan sangat bahaya. Kedua perawat itu menasehati. Minggir! Carlos berseru marah. Kalian bukan perawat keluargaku. Kakak perawat keluargaku sangat baik dan lembut. Tuan muda, kedua perawat itu masih ingin menasehati, namun Liva memberikan isyarat mata kepada mereka. Mereka langsung tidak bicara lagi, hanya mengikuti dari samping dan melindungi dengan hati-hati, seolah-olah takut kedua anak itu jatuh. Di lantai bawah, Tracy turun dari mobil sambil memeluk Carlos. Dia berpakaian putih, terlihat sangat berkarisma. Roxy si elang juga terbang. Ia mengepakkan sayapnya dan berhenti di atas kepala Tracy dan Carlos, seolah-olah adalah dewa pelindung mereka. Naomi dan Paula serta 6 pengawal wanita lainnya berdiri di samping dengan rapi. Kali ini mereka tidak membawa senjata. Thomas memberikan isyarat tangan, lalu pengawal keluarga Wellens juga menurunkan senjata mereka. Nona Tracy, sungguh Nona Tracy. Saat melihat Tracy, bibir Riana sungguh bersemangat hingga matanya berkaca-kaca. Astaga, benar-benar. Nona Tracy belum meninggal. Nona Tracy pulang ke rumah. Saat melihat Tracy, Bibi Nina dan beberapa pelayan lama lainnya juga menjadi sangat bersemangat. Daniel berjalan keluar secara perlahan sambil menatap Tracy dengan tatapan yang rumit. Dia sudah menunggu momen ini selama 2 tahun, menanti siang dan malam. Akhirnya wanita itu sungguh pulang ke rumah. Tracy mendongak dan melihat bangunan rumah yang megah itu, lalu melihat taman bunga di sekitarnya, serta para pengawal dan pelayan lama itu. Dalam hatinya ada perasaan familiar yang sangat kuat. Dalam benaknya terlintas potongan-potongan momen yang tak terhitung banyaknya. Itu semua adalah ingatan saat dia pernah tinggal di sini. Satu persatu bermunculan di benaknya.
Setiap momen adegan itu sangat indah, bahagia, dan hangat. Dia tidak pernah datang ke tempat ini. Ini menunjukkan bahwa dia pernah tinggal dengan baik di sini. Tracy teringat momen saat dia datang ke rumah keluarga Wellen sebelumnya. Saat itu Tuan Besar mengutus orang ke villa sisi utara untuk memberinya peringatan, mengatakan bahwa hewan peliharaannya menakut-nakuti cucu buyutnya. Dia merasa sangat marah, jadi demi melampiaskan emosi, dia membawa elangnya ke rumah keluarga Wellens untuk menunjukkan kehebatannya. Tidak disangka dia malah menakuti anak-anaknya sendiri. Juga karena tindakan gebabah itu membuat Carlos melihat cincin emas hitam yang ada di kaki Roxy si elang, sehingga anak itu berhasil menemukan dirinya secara kebetulan. Segalanya benar-benar sudah diatur oleh takdir. Cepat atau lambat dia harus kembali ke rumah ini. Meskipun perasaannya dengan Daniel tidak bisa kembali lagi, dia tetap harus menghilangkan segala pemikirannya demi anak-anak. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyakiti anaknya. "Papi!" Suara Carlos yang ceria memotong pemikiran Tracy. "Carlos!" Daniel segera membungkuk dan merentangkan kedua tangannya. Carlos berlari dan masuk ke dalam pelukan Daniel. Pergi dari rumah begitu lama, dia sangat merindukan papinya, terutama setelah sebelumnya terjadi kejadian seperti itu di rumah keluarga Moore. Setiap hari dia sangat mengkhawatirkan papinya. Melihat kedekatan ayah dan anak ini, perasaan Tracy menjadi sangat rumit. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Carlos dan Carla dari dalam rumah. Saat Daniel hendak masuk untuk memeriksa, Tracy sudah terlebih dahulu berlari masuk. 1 menit yang lalu saat Carlos menggendong Carla menuruni tangga, tiba-tiba dia merasa ada orang yang mendorongnya dari belakang, membuat tubuhnya condong ke depan dan jatuh bersama Carla. Pada saat genting ini seseorang bergegas datang dan melindungi mereka dengan tubuhnya, barulah mereka berdua tidak jatuh dan menghentikan. "Mami!" Carlos berteriak tanpa sadar, namun saat menoleh dan melihat ternyata orang yang melindungi mereka bukanlah Tracy, melainkan Victoria. "Carlos, Carla!" Tracy menerobos masuk dengan panik, kebetulan melihat Carlos dan Carla hampir jatuh dari tangga, tetapi Victoria bergegas menghadang mereka tanpa memedulikan keselamatannya sendiri. Tentu saja kejadian mengharukan ini dilihat oleh yang lain. Semua orang tertegun termasuk Daniel yang berada di belakangnya. Victoria menopang pinggangnya yang terluka, berdiri dengan susah payah, lalu membuat isyarat tangan dengan panik. "Carlos, Carla, kalian tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa," Carlos menggeleng. "Terima kasih, Bibi Victoria." Belakangan ini Carlos tidak ada di rumah. Ia tidak tahu dengan jelas tentang perilaku Victoria mengenai kedua perawat yang menindas Carla. Dia sungguh menganggap itu adalah perbuatan pribadi sehingga tidak berpikir begitu banyak. "Mami!" Saat melihat Tracy, Carla menangis sambil merentangkan tangan ke arahnya. Tracy segera berlari dan memeluk Carla. Dia memegang wajah mungil Carla yang sangat pucat dan terlihat kurus, lalu bertanya dengan panik, "Carla, kamu tidak apa-apa kan?" "Mami, aku takut." Carla memeluk Tracy dengan erat sambil menangis dengan kencang. Seluruh kepanikan dan ketakutan selama beberapa waktu ini diluapkan pada saat itu juga. Hanya dengan berada di dalam pelukan Mami, barulah dia benar-benar merasa aman. "Carla, jangan takut, jangan takut." Tracy menepuk-nepuk punggung Carla dengan perlahan sambil menghibur dengan lembut. "Selama ada Mami, tidak akan ada orang yang berani menyakitimu." Carla mengangguk tetapi masih menangis. "Mami!" Melihat Carla menangis kencang, Carlos juga ikut menangis.
Saat melihat pemandangan ini, para pelayan lama tidak bisa menahan diri untuk menghapus air mata mereka. "Carlos, coba Mami lihat, apa kamu terluka?" Tracy segera menarik Carlos untuk memeriksanya. "Aku tidak apa-apa." Carlos menggelengkan kepala lalu berkata sambil menangis, "Mami, akhirnya Mami pulang. Setiap hari kami menantikan Mami pulang."